Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, puasa bulan suci Ramadan sudah di depan mata. Bagi Anda umat muslim yang akan menjalankan ibadah puasa, semoga tetap semangat dan sehat ya. Kalau kita ngomongin tentang puasa, pasti yang di pikiran kita lapar, terus haus gitu ya. Padahal tidak hanya sekadar lapar dan haus, tapi juga kita harus menahan hawa nafsu kita, emosi kita, semuanya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang puasa, pasti yang ada di pikiran kita juga, aduh kayaknya kok lemes gitu ya, nggak mau beraktivitas, males-malesan, rebahan, apalagi masa pandemi gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita ingin jauh lebih sehat ketika kita berpuasa, kita bisa berolahraga. Tapi kan bisa bikin capek, bisa bikin haus. Nah, ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan selama puasa dan ada teknik-tekniknya. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu berolahraga selama puasa. Nah, sebelum membahas gimana caranya berolahraga yang sesuai selama puasa, kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa olahraga yang mungkin bisa kita lakukan selama puasa. Kita lihat satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Jalan kaki. Nah, ini saya ingat banget waktu saya masih kecil gitu ya, waktu SD atau SMP di kampung gitu ya, habis sholat subuh biasanya pas weekend gitu, Sabtu atau Minggu gitu ya, itu kita jalan kaki habis sholat subuh karena udaranya masih segar banget, jadi tidak begitu menguras energi. Jadi Anda bisa melakukan jalan kaki ketika Anda sedang berpuasa, tapi kalau bisa jangan jalan kaki pas tengah siang bolong ya, bisa-bisa malah haus gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yoga. Nah, ini relatif lebih aman apalagi kalau kita ngomongnya konteks selama pandemi COVID-19. Yoga bisa dilakukan sendiri dan di dalam rumah gitu ya. Jadi lebih aman dari paparan COVID-19 dan ini bisa dilakukan pasnya selama Anda berpuasa. Kita lihat yang ketiga. Bersepeda. Nah, ini salah satu olahraga yang happening banget gitu ya, yang membuat kita sekarang jadi wah kayaknya ada trigger baru untuk berolahraga, salah satunya sepeda. Nah, ini bisa dilakukan juga selama Anda berpuasa, tapi kalau bisa ya jangan jauh-jauh lah ya, di sekitar kompleks perumahan Anda sudah cukup seperti itu ya, biar nggak capek-capek banget. Oke, kita lihat yang keempat, jogging. Nah, ini intensitasnya agak lebih berat sedikit dari jalan kaki gitu ya, tapi tetap bisa dilakukan ketika Anda berpuasa dan Anda bisa menyesuaikan nih kemampuan Anda untuk melakukan jogging seperti apa selama Anda puasa. Kita lihat yang terakhir, sit up atau juga push up. Nah, ini menjadi salah satu olahraga yang bisa juga Anda lakukan selama Anda berpuasa, selama ini tidak terlalu menguras energi Anda. Oke, itu dia tadi 5 olahraga yang bisa Anda lakukan selama puasa dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam olahraga yang bisa kita lakukan selama kita puasa supaya kita tidak terlalu capek banget dan menguras energi gitu ya. Lalu apa saja olahraga? Apakah betul yang tadi saya sebutkan? Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi Dr. Michael, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, selamat pagi para pemirsa. Kabar saya baik-baik saja. Terima kasih. Selalu baik ya dok ya, selalu sehat supaya bisa berbagi terus di Bincang Sehati. Terima kasih nih dok, kita ganggu waktunya pagi-pagi hari ini di hari Senin. Dok, ini kan ya insya Allah besok nih kalau jadi ya, kita kan lagi menunggu keputusan dari pemerintah juga, kita akan berpuasa gitu. Puasa sudah ada di depan mata gitu. Nah, banyak yang beranggapan bahwasanya kalau puasa ya udah gitu, daripada nanti haus, daripada lapar, tiduran aja deh dari pagi sampai sore kalau bisa gitu ya, kalau nggak kerja gitu. Karena alasannya takut capek lah, takut lelah segala macam gitu. Padahal sebenarnya kan ada beberapa olahraga yang bisa kita lakukan dan katanya ada efeknya gitu ke tubuh ya dok ya. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita juga masih akan berbincang dengan Dr. Michael tentang gimana caranya atau tekniknya supaya kita tidak terlalu capek dan bagus juga gitu dampaknya ke tubuh kita. Tapi sekarang di segmen 2 ini kita akan membahas beberapa olahraga dulu nih yang simpel-simpel yang bisa kita lakukan selama puasa gitu ya dok ya. Yang pertama adalah jalan kaki. Gimana nih dok? Oh iya, jalan kaki adalah pilihan utama bagi semua orang. Ya. Termasuk semua keadaan seperti di masa selama bulan puasa ini.
Karena apa? Karena intensitasnya ringan, semua orang relatif mampu melakukannya dengan baik karena yang tidak bisa berjalan ya tentunya tidak sehat ya, dan itu tentunya harus mendapatkan perawatan. Tapi kalau kita bisa berjalan, jalan pagi adalah salah satu yang terbaik, tidak hanya untuk kesehatan tapi juga untuk psikologis dari keluarga. Kita bisa berjalan bersama keluarga dan tentunya bersifat santai. Tidak mungkin kita meninggalkan keluarga kita sendiri karena kita jalannya cepat sekali, kemudian keluarga ketinggalan, kececeran di belakang. Nah, kita selalu bersama-sama. Hanya dalam kondisi seperti saat ini, tentunya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Kita harus menghindari kerumunan, ya. Mengingat tidak hanya kita dan keluarga kita yang berada di luar, namun juga pasti ada keluarga-keluarga yang lain yang juga ingin menikmati pagi hari dan untuk meningkatkan kesehatan tadi. Kira-kira begitu Mas Raden. Oke ya, ini menjadi olahraga yang paling disarankan gitu ya. Karena selain murah meriah gitu ya, Dok ya nggak butuh apa-apa, modal apa-apa, cuman butuh semangat aja gitu ya Dok ya, ini bisa dilakukan. Tapi kalau konteksnya di masa pandemi ya bisa mungkin ya ada jaga jarak lah ya Dok ya gitu. Oke Dok, kita lanjut yang kedua Dok. Yoga, nah kayaknya ini bisa jauh lebih aman gitu ya Dok ya. Kalau konteksnya masa pandemi kan bisa dilakukan sendiri dan dalam rumah, nggak harus keluar rumah gitu ya Dok ya, gimana nih? Setuju, jadi yoga memang dilakukan di dalam rumah. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Mengingat misalnya faktor kelenturan. Bila mana kita sebelumnya sudah pernah off dari kegiatan yoga, kemudian kita baru mau memulai pada saat selama puasa ini, tentunya kita harus mulai tidak dari kondisi sebelumnya, tapi kondisi awal. Jadi kita mulai dulu, jangan sampai kita cedera. Jadi kita mulai dengan sesuatu yang ringan dulu, baru pelan-pelan ditingkatkan. Nah, bagi yang sering melakukan latihan yoga di klub-klub yoga, nah ada beberapa perhatian yang harus diingat bahwa sebenarnya tidak semua yoga, ya. Seperti misalnya Bikram yoga, kita berolahraga yoga, namun di dalam ruangan yang panas, tentunya itu tidak sesuai. Atau acro yoga, ya, yang misalnya kita berolahraga dengan tingkat kesulitan yang tinggi, atau floating yoga. Itu juga tidak dianjurkan untuk saat ini. Namun yoga yang kita kenal secara umum itu tentunya baik dan aman untuk dilakukan selama menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan pada saat ini. Bukan pada saat kemarin, bukan pada saat tahun lalu dan sebagainya. Kira-kira begitu Mas. Oke ya, jadi kalau bisa yoga kan ada jenis-jenisnya gitu ya Dok ya. Kalau bisa yang ringan-ringan aja, jangan yang terlalu berat, yang angkat beban dan lain sebagainya. Karena bisa menguras energi juga gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini juga yang lumayan happening nih Dok selama masa pandemi gitu ya. Ini namanya bersepeda. Nah gimana sih, apakah bersepeda ini juga menjadi salah satu opsi olahraga yang bisa dilakukan selama puasa nih Dok? Ya, saya setuju. Karena bersepeda seperti yang Mas Raden sempat jelaskan pada awal segmen sebelumnya, bersepeda adalah salah satu jenis olahraga yang termasuk olahraga aerobik. Dan aerobik itu baik untuk kesehatan. Nah, kalau olahraga bersepeda ini aerobik, namun ternyata ada juga olahraga bersepeda yang lebih banyak anaerobiknya, yang tidak terlalu cocok untuk dilakukan selama bulan puasa. Apa itu? Misalnya saja tadi Mas Raden juga sempat menyinggung, olahraganya bersepeda ini terlalu jauh, jaraknya terlalu jauh, bisa pergi nggak bisa pulang. Karena kalau sampai pulang lagi terlalu lelah, dehidrasi dan tentunya tidak baik gitu ya. Atau olahraganya sepeda gunung atau off-road ya. Karena kemungkinan untuk mengalami cedera itu menjadi lebih besar, sehingga kita harus hindari. Olahraga bersepeda yang diharapkan adalah olahraga bersepeda yang ringan atau olahraga sepeda santai, dengan demikian dapat dilakukan juga bersama keluarga. Oke ya, menjadi salah satu olahraga yang disarankan untuk
puasa gitu ya. Selanjutnya dok, ini agak beda tipis sama yang pertama jalan kaki, cuman ini agak ngebut dikit jogging. Nah gimana nih dok, jogging selama puasa nih? Baik, jogging tentunya tidak untuk semua orang. Bagi yang mampu, tentu saja tidak masalah. Bagi yang sehat, tentunya boleh-boleh saja melakukan apapun juga. Misalnya, atlet saya yang biasanya lari, tentunya jogging adalah sesuatu yang ringan. Sehingga dia tetap dapat melakukan olahraga yang kita sebut jogging ini dan tetap melakukan puasa. Namun kalau sebelumnya tidak pernah berolahraga karena terinspirasi oleh Mas Raden dengan acara Bincang Sehati ini, langsung dia jogging karena dipikir jalan aja bagus, jogging tentu lebih bagus lagi buat kesehatan. Nah, itu dapat menimbulkan gangguan, baik gangguan kesehatan maupun dehidrasi yang nantinya akan membuat jadi lebih haus dan membuat puasa itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kira-kira gitu. Oke, jadi memang apapun bentuk olahraganya, walaupun terkesan ringan gitu ya, jogging kayaknya ringan deh dok gitu. Tapi kalau belum pernah jogging seumur hidup gitu ya, udah lama banget nggak pernah jogging, tiba-tiba mau jogging pas puasa pula gitu ya. Jadi itu bisa menguras energi, nanti disalahkan tuh katanya bisa jogging, ternyata nggak bisa gitu ya. Makanya semuanya perlu warming up ya, pemanasan supaya tubuh ini bisa tetap beradaptasi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih dok, sit up atau push up. Ini kan kayaknya agak berat juga nih, tapi ini bisa dilakukan selama mungkin kita bisa mengukur kapasitas dan kemampuan diri kita gitu ya dok ya. Setuju mas. Jadi sit up dan push up adalah bentuk latihan anaerobik karena kita membutuhkan, kalau dari tadi kita bicarakan semuanya aerobik kecuali mungkin yoga gitu ya. Itu tidak termasuk aerobiknya gitu ya. Nah, kalau sudah aerobik kita harus memasukkan anaerobik. Dengan demikian kita dapat melengkapi tidak hanya sehat namun juga bugar ototnya, kekuatannya terjaga, massa ototnya terjaga. Ingat, dalam kondisi puasa tentunya dengan mudah kita masuk ke dalam fase dehidrasi. Dan untuk menjaga kekuatan ototnya, kalau dehidrasi kan jadi lemas, karena itu pada saat puasa sering ngantuk, lemas dan sebagainya. Nah itu kita jaga dengan sit up dan push up. Namun dalam masyarakat, benaknya masyarakat ini mengatakan ini olahraga berat, saya tidak mampu. Oke, sit up seperti apa yang tidak mampu? Umumnya sit up yang di lantai. Tidak mampu dia melakukan. Tapi kalau kita sit up di kursi, tetap duduk, kemudian kita naikkan kedua lutut kita ke arah perut kita. Seperti Mas Raden gini, sedang duduk di sofa. Ini bisa agak selonjor sedikit ke belakang Mas. Kalau misalnya itu angkat kedua kakinya. Oh gini ya dok ya? Gini. Betul. Gini ya dok ya? Ya. Lumayan dok. Tidak ada yang berat gitu. Yeah. Jangan banyak-banyak, jangan berharap begitu saya sit up selama bulan puasa berarti pada saat lebaran saya sudah punya six pack gitu ya. Gak bisa. Ya. Nah, sedangkan push up dikatakan tadi, push up itu tidak selalu harus di lantai. Ini sering salah kaprah. Kalau misalnya mampu, tentunya tidak salah kalau kita melakukan sesuatu yang sempurna. Namun kalau kita baru mulai, kita terinspirasi, kembali lagi pada topik acara ini, kita dapat melakukan push up di dinding. Kalau sudah bisa di dinding, jadi kita berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu, kedua tangan kita tempelkan pada dinding, karena jarak kedua kaki kita ke dinding itu sekitar 1 meter, kita letakkan kedua tangan kita begini, ya, kita dapat melakukan push up di dinding. Mudah. Mau lebih sulit? Lebih sulit tuh gampang. Bikin yang sulit jadi mudah itu tidak mudah, ya, tidak gampang. Jadi kita bisa turunkan ke mana? Ke meja. Tahu meja pasti lebih rendah daripada dinding tempat kita berdiri. Kemudian mau lebih berat lagi, kita turunkan lagi ke ranjang. Kalau sudah bisa begitu, baru kita turun ke lantai. Mau lebih berat lagi, kalau sudah di lantai paling berat.
Bisa kita di lantai, kedua tangannya, kedua kaki kita bertumpu pada kursi. Dengan demikian, tekanan pada otot-otot dada yang dilatih itu menjadi lebih besar. Nah, sekarang yang mana mau dipilih? Yang penting bergerak dulu. Ya, bergerak kita akan menjadi lebih sehat dan bugar. Kira-kira gitu. Itu yang penting ya dok ya, yang penting gerak dulu gitu, jangan kebanyakan mikir, mau yang tipe mana. Tadi dokter Michael nyebutin banyak banget nih, yang tadi dinding, di meja, di ranjang, di lantai, kakinya di kursi, itu banyak banget gitu ya. Nah nanti mungkin kita akan pilih gitu, sesuai dengan kemampuan dan pastinya kapasitas diri ya dok ya. Oke, tadi dokter Michael sudah menyebutkan beberapa olahraga yang bisa kita lakukan pas sesuai untuk puasa, sesuai dengan porsinya dan dalam takaran yang pas gitu ya dok ya. Nah, nanti di segmen selanjutnya kita masih akan berbincang nih dok tentang gimana nih caranya atau tekniknya supaya pas, supaya tetap puasanya lancar, supaya nggak kram, supaya nggak cedera. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dokter Michael ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini berolahraga selama puasa. Puasa sudah di depan mata. Kalau Anda berpikir bahwasanya puasa nggak bisa berolahraga, tunggu dulu. Kita akan berbincang dan cari solusinya hari ini bersama dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita kembali lagi ke Dr. Michael. Dok, ini kalau tadi kan di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga simpel yang bisa kita lakukan, meskipun nggak simpel-simpel banget kalau orangnya akhirnya nggak pernah warming up dulu gitu ya dok ya, tiba-tiba olahraga gitu. Nah pertanyaannya sekarang kemudian kita mau ngomongin nih tekniknya atau caranya gitu dok. Nah sebelum membahas tekniknya secara mendalam gitu dok, seberapa penting sebenarnya olahraga bisa atau harus dilakukan selama puasa ini dok? Baik, yang kita ketahui adalah selama puasa tentunya kita membatasi intake makanan maupun minuman. Ya. Dan tentunya berpengaruh pada energi di tubuh kita yang akan dipergunakan untuk kita melakukan aktivitas dan bekerja. Bekerja mungkin tetap bisa, tapi efisiensinya menjadi menurun. Bagaimana kita menjaga efisiensi kerja kita menjadi tetap baik? Tentunya kita membutuhkan yang kita sebut tidak hanya makanan minuman, tapi juga olahraga. Dengan olahraga kita dapat menjaga agar tingkat metabolisme tubuh kita yang menjadi menurun karena dibatasinya atau diubahnya waktu makan kita dan minum kita. Nah, itu dapat kita atasi dengan berolahraga yang tepat. Apa yang saya maksud dengan olahraga yang tepat? Olahraganya itu justru harus ringan. Olahraganya itu harus terukur, teratur, berkesinambungan. Jadi kalau kita selama bulan puasa itu kita berharap tubuh tetap sehat sehingga tetap mampu menjalankan ibadah puasa dengan baik. Kalau bisa, jangan hanya selama bulan puasa, tapi setelah bulan puasa pun dapat dilakukan. Dengan demikian inilah momentum yang baik untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Jadi olahraga itu perlu, namun harus dengan prinsip baik, benar, terukur, dan teratur. Kira-kira begitu Mas. Oke, dok, tapi kan tadi juga dokter sempat menyebut gitu ya, intake makanan atau minuman kan agak berkurang gitu. Dan kita sebagai orang awam pasti berpikirnya ketika intake makanan sama minuman agak berkurang, otomatis kan energinya berkurang gitu ya dok ya. Tidak se-powerful yang biasanya gitu. Nah sebenarnya kalau harus diimbangi dengan olahraga yang kita tahu intensitas olahraga ini pasti akan menguras cukup lumayan banyak energi juga. Pertanyaannya, ini berbahaya tidak dok sama tubuh kita dok? Bila mana yang dimaksud olahraga itu olahraganya berat, tentunya dapat membahayakan tubuh kita dan membuat ibadah puasa kita menjadi gagal. Mengapa? Karena masyarakat masih berpikir bahwa olahraga itu seperti atlet.
seperti layaknya yang dilakukan seorang juara dunia, seorang Messi, atau seorang Kevin dengan Marcus Gideon. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Olahraga itu kita bagi 3 tujuan yang besar. Tujuan yang pertama adalah benar untuk prestasi, dan inilah yang dikenal oleh masyarakat. Tujuan yang kedua, ini adalah kedua kutub yang berbeda, ya, adalah untuk tujuan kesehatan, dan di antara 2 kutub ini berada tujuan yang ketiga, yaitu tujuan untuk rekreasi. Tujuan untuk, ya, yang penting saya datang, saya kumpul-kumpul, setelah itu kita jalan sama-sama. Nah, seperti itu, 3 macam itu. Nah, sekarang yang mana mau dipilih? Kalau kita melakukan olahraganya itu untuk kesehatan, seperti yang tadi sudah Mas Raden sebutkan, jalan, ya, yoga, saya yakin tidak akan membuat energi kita terkuras sehabis-habisnya dan membahayakan tubuh kita. Ya, dengan demikian kita harus ubah dulu konsep masyarakat tentang olahraga tadi. Dengan demikian kita dapat membawa masyarakat untuk menerima bahwa berolahraga itu penting selama bulan puasa. Oke, berarti memang harus dipilih dulu ya dok ya, dari 3 jenis itu, olahraga sehat, prestasi, atau rekreasi. Kalau rekreasi ini kayaknya sekarang banyak kita lihat di jalan-jalan nih dok, biasanya weekend gitu ya. Nah dok, pertanyaannya kemudian gini, kalau kita harus memilih antara sehat, prestasi, dan juga rekreasi gitu ya, seperti dokter sebutkan tadi. Pertanyaan kemudian adalah gini, ada nggak sih beberapa olahraga yang di luar 5 tadi yang sudah kita sebutkan di segmen sebelumnya gitu ya dok ya, yang bisa dilakukan, atau beberapa olahraga yang nggak bisa dilakukan selama puasa? Itu ada atau nggak yang boleh dan tidak boleh, atau sebenarnya semuanya sebenarnya boleh gitu ya, tapi dengan catatan sesuai dengan kapasitas. Kalau maunya sehat ya sehat, jangan prestasi gitu dok. Gimana nih? Ada sebenarnya ya, jadi yang jelas tidak boleh adalah olahraga high impact. Olahraga yang terlalu banyak benturan tentunya akan menguras energi dan juga keringat yang pada akhirnya akan membawa si pelakunya itu menjadi dehidrasi. Atau olahraga beban yang berlebihan. Artinya apa? Mengangkat beban melampaui batasan yang biasa dilakukan, atau menggunakan beban melebihi berat badannya sendiri. Karena itu tujuannya untuk prestasi, ya. Tapi kalau untuk kesehatan itu dapat melakukan dengan menggunakan berat badan sendiri. Dengan demikian, setiap orang boleh memilih, ya. Tapi biasanya jadi mau tidak mau tujuan awal daripada olahraga tadi itu harus diubah. Katakanlah atlet saya itu ingin tetap berlatih untuk persiapan Olimpiade Tokyo sebentar lagi, ya. Sehingga mau tidak mau terus ada pilihan. Dia harus mengubah waktu, atau dia harus mau tidak mau membatalkan puasanya. Karena tidak mungkin untuk terus berlatih berat, misalnya seperti yang dalam tayangan ini gitu ya, untuk tetap menjaga kelangsungan puasanya tadi. Kira-kira begitu Mas. Oke, pertanyaannya kemudian tadi kan harus memilih gitu ya, antara membatalkan puasanya gitu ya, atau mengubah waktunya. Nah kalau ngomongin mengubah waktunya nih dok, sebenarnya waktu yang pas untuk berolahraga ketika puasa itu kapan? Apakah mungkin ya biasanya kita setelah sholat subuh pagi hari setelah sahur, atau kemudian sesaat sebelum berbuka, atau setelah berbuka puasa dan olahraganya di malam hari gitu. Tapi kan ada juga yang bilang, katanya nggak boleh olahraga malam hari. Nah sebenarnya yang pas ini seperti apa nih dok gitu? Ya, jadi saya jawab dulu yang terakhir. Ya. Oh, di malam hari nggak boleh, ya. Itu nggak ada itu. Mitos ya dok ya? Iya, daripada tidak olahraga sama sekali, malam pun boleh. Oke. Gitu ya. Yang penting kita tahu tujuan dari olahraga tadi. Nah, kalau kita mau menjalankan ibadah puasa dengan baik, gitu ya. Namun kita mau tetap berolahraga, jadi kita bagi 3. Seperti yang sempat disinggung oleh Mas Raden tadi. Setelah sholat subuh, kita berjalan bersama, dan itu dapat dilakukan bersama dengan keluarga. Mau tidak mau intensitasnya harus ringan dan lebih banyak yang bersifat aerobik.
jalan tadi atau sepeda dengan keluarga, ya. Atau kalau mau agak pindah ke anaerobik sedikit, itu dapat melakukan katakanlah bermain bulu tangkis bersama anak kita bukan di lapangan ya, tapi di garasi mobil kita dengan pagar menjadi netnya, itu bisa ya. Nah, dengan demikian apa yang menjadi catatan di sana? Waktunya nggak bisa panjang kalau pagi, karena kita harus pergi kerja. Atau nggak bisa berat-berat dong, karena kalau terlalu berat nanti capek, jadinya terlalu haus, batal bisa puasanya. Jadi pasti olahraga di pagi hari itu ringan sekali. Ada gunanya nggak? Ada, bagaimanapun juga setiap olahraga akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dan setelah olahraga, badan kita menjadi lebih hangat, jadi lebih segar. Nah, itu yang dikenal di kedokteran olahraga sebagai EPOC, Excess of Post-Exercise Oxygen Consumption. Artinya, setelah olahraga pun kita masih melakukan metabolisme tubuh kita. Tubuh kita masih tetap aktif. Ya. Sehingga yang biasa jam 2, jam 3 menjadi mulai mengantuk, itu menjadi segar. Nah, alasan ini pula yang menyebabkan ada mitos jangan olahraga malam. Nah, itu dia. Kalau olahraganya malam hari, tentunya badan masih hangat, nggak bisa tidur-tidur, urusannya itu. Ya, jadi kita tahu alasannya. Nah, sekarang kapan kita melakukan olahraga itu? Sore hari, menjelang waktu berbuka. Ini dapat dilakukan terutama bagi kantor-kantor yang memiliki fasilitas gym sendiri, fasilitas olahraga sendiri, atau tadi Mas Raden sudah peragakan ya, di kursi, kerja di meja kerja, itu kita selalu dapat melakukannya. Tentunya nggak bisa berat ya. Nah, kalaupun mau agak berat, berarti kita dapat melakukan sesuatu dengan berat badan misalnya ya, push up di lantai tadi kita bicarakan misalnya ya. Nah, akan menjadi lebih lelah, iya, karena tidak hanya aerobik. Di sini kita juga memasukkan unsur anaerobik ya. Namun anaerobiknya kira-kira 50-50 lah antara aerobik dengan anaerobiknya. Lalu bagaimana? Kalau sampai haus, itu sudah mendekati waktu berbuka. Dengan demikian tidak terlalu masalah. Ya. Namun sekarang kalau yang ingin malam hari, saya sempat singgung tadi, atlet saya mau tetap latihan berat, tapi tetap berpuasa. Oke, kita lakukan setelah selesai sholat tarawih. Ya, silakan lakukan latihan. Mau berat, mau haus, mau lapar lagi, masih ada kesempatan untuk mengisi. Kira-kira begitu. Oke, jadi kalau bisa tetap yang bisa dilakukan selama puasa asalkan intensitasnya pas gitu ya. Dan ada mitos ini harus dibatasi olahraga malam, itu mitos ya dok ya, tetap boleh gitu olahraga malam. Oke dok, nanti kita akan bahas lagi setelah break tentang berolahraga selama puasa. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini berolahraga saat puasa. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar boleh nggak sih olahraga selama puasa, gimana caranya? Nah, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin waktu gitu, tadi kan sudah dijawab. Waktunya setelah sholat subuh atau sesaat sebelum buka puasa atau malam setelah sholat tarawih, fine-fine aja gitu ya dok ya. Pertanyaannya kemudian adalah berapa lama waktu yang harus dibutuhkan untuk berolahraga nih dok? Kalau biasanya kan, kalau normalnya nih kan
kalau nggak salah ya dok ya, koreksi kalau salah 150 menit ya dok ya, per minggu kalau nggak salah gitu normalnya. Nah kalau misal pas puasa ini sebenarnya masih harus sama 150 harus terpenuhi atau boleh kurang? Eksis gitu ya dok ya, boleh kurang atau sebenarnya harus tetap sama gitu dan persiapannya sama dengan di luar puasa atau ada persiapan khusus nih dok? Misal nih orang kalau mau puasa, nanti abis sholat subuh aku mau puasa jadi pas pagi sahur itu dok minumnya langsung berapa liter gitu biar nggak haus. Gimana nih dok? Ya, jadi yang dikatakan Mas Raden tadi benar, 150 menit per minggu itu adalah ketentuan yang digariskan, yang ditetapkan oleh WHO, ya, untuk kita tetap sehat. Dan hal itu berlaku untuk semua orang, semua keadaan sebenarnya. Namun dalam kondisi tertentu tentunya tidak ada salahnya bila kita melakukan modifikasi. Tapi modifikasi itu tidak boleh kita balik. Kalau gitu modifikasi ini semua dimodifikasi nih. Tetap ketentuan seperti itu 150 menit, lalu kita mampunya berapa. Karena itu saya lebih suka kita memulai dari bawah dulu. Artinya yang paling rendah, apakah itu 10 menit, apakah itu 15 menit dulu. Dan yang paling aman adalah kita mengurangi separuh daripada porsi latihan kita sebelumnya pada waktu kita belum menjalankan ibadah puasa. Separuhnya itu biasanya aman ya bagi orang yang berolahraga. Namun bila mana yang baru memulai olahraga itu sebaiknya 10 menit dulu saja. Hari esok tidak masalah, kita naikkan menjadi 15 menit dan seterusnya. Namun sekali lagi jangan naikkan terlalu cepat. Kalau turunkan boleh lebih cepat, tapi naikkan tidak. Lebih baik bertahap karena tubuh membutuhkan adaptasi. Kira-kira begitu Mas. Oke, berarti memang harus mengukur kemampuan juga gitu ya dok ya. Kalau kita lihat ada standarnya 150 menit seminggu gitu ya. Kita kira-kira ya berapa menit dulu gitu, setengahnya dulu. Kalau misal tubuh sudah mulai bisa beradaptasi, mulai naik-naik dikit. Yang penting jangan kaget gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Kita bacakan dulu ya dok ya. Ini dari @sinta. Dok, saya itu pingin olahraga pas puasa, tapi kadang nggak kuat. Apa boleh memaksakan aja? Karena kan tujuan olahraga biar bugar. Betul juga sih dok ya. Maksudnya tujuan olahraga kan bugar. Tapi kalau ada orang ngerasa lemas, kira-kira harus dipaksain aja deh, harus berolahraga. Ini gimana nih dok? Pola pikir seperti ini gimana nih? Baik, Sinta, terima kasih untuk DM-nya ya. Jadi olahraga pada saat puasa itu tadi kita sempat bicarakan. Ya, intensitasnya harus ringan. Kalau bisa sifatnya aerobik, kalaupun mau anaerobik itu kita pilih anaerobik yang sesuai dengan tingkat kemampuan kita saat itu. Nah, kalau dikatakan oleh Sinta bahwa dok kadang nggak kuat, dipaksakan saja, jangan. Jawabnya adalah tidak boleh. Karena kalau dipaksakan berpotensi untuk mengganggu kesehatan. Jadi tidak hanya puasanya batal, tapi bisa terjadi gangguan kesehatan. Misalnya saja dehidrasi. Ya. Nah, yang ingin saya ketahui adalah olahraga apa yang dimaksud oleh Sinta pada saat puasa itu dilakukan gitu ya. Nah, apakah sudah benar olahraga seperti yang tadi sempat kita bicarakan bersama Mas Raden tadi, ya? Ataukah memang ternyata lebih berat karena image dari Sinta itu seperti yang tadi saya katakan, olahraga itu harus layaknya seperti atlet. Kalau belum berkeringat itu belum berolahraga, salah. Ya, itu jelas-jelas salah. Setidaknya untuk tujuan dan untuk dilakukan pada masa puasa lagi. Ya, dengan demikian coba direview lagi jenis olahraganya apa, lakukan separuh daripada intensitas latihan yang biasa, kemudian nilai apakah mampu atau tidak. Pada saat melakukan, bila mana terjadi sesuatu yang tidak nyaman, mulai dari sakit kepala, haus yang mulai muncul, lebih baik stop. Kira-kira begitu. Oke, berarti memang yang perlu digarisbawahi tadi kan dokter ada menyebut, ini juga saya pikirannya sempat terpikir seperti itu. Ini mungkin juga dipikirkan oleh orang lain bahwasanya belum disebut berolahraga, efeknya baik kalau belum berkeringat gitu ya dok ya. Padahal tidak berkeringat pun tetap hitungannya sudah berolahraga ya dok ya? Ya, betul. Oke.
Jadi kadang-kadang kan kita berpikir olahraga pingin sehat gitu dok, tapi ketika nggak keringetan ini badan kayaknya nggak sehat deh gitu. Jadi akhirnya malah psikologisnya terganggu juga ya dok, akhirnya aduh nggak sehat malah nggak sehat beneran gitu ya. Jadi ini harus digarisbawahi juga, terutama untuk Mbak Sinta juga dan teman-teman gitu ya, pemirsa Bincang Sehati, bahwasanya berolahraga itu tidak harus selalu keringetan. Jadi kalau Anda lagi puasa gitu ya, intensitasnya agak diturunin, nggak keringetan, Anda berpikir ini nggak sehat deh, ini nggak olahraga. Bukan, belum tentu, ini tetap disebut olahraga gitu ya dok ya. Dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Sinta. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Karena dari tadi juga kita sudah ngomong ya dok ya, bahwasanya harus sesuai dengan kemampuan. Jangan terlalu dipaksakan, malah bisa mengganggu kesehatan kita. Niatnya baik, malah jadi nggak baik gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Mbak Sinta sudah bertanya ke Dr. Michael pagi hari ini dan juga di Bincang Sehati. Dok, kita lanjut lagi. Sebenarnya yang menjadi, mungkin kan Mbak Sinta ini di usia produktif atau milenial yang memang butuh olahraga gitu ya dok ya, sampai harus memaksakan diri gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomongin puasa juga olahraga kan harus dilakukan juga oleh anak-anak sampai lansia juga gitu nggak sih dok? Ya, itu untuk semua usia. Karena itu tadi sempat saya katakan pada waktu pagi hari setelah sholat subuh kita dapat melakukan itu bersama dengan keluarga. Ya, apakah keluarga inti, termasuk itu orang tua, ya dari kakek, nenek, sebagainya. Dan di sini kemungkinan untuk kita berinteraksi seperti itu sulit sekali dalam kondisi biasa. Jadi kita harus mensyukuri bahwa dalam masa puasa tadi kita dapat berolahraga bersama dengan keluarga besar kita, ya tidak hanya keluarga ini. Ya. Dan itu juga dapat meningkatkan kesehatan kita. Mudah-mudahan menginspirasi. Oh iya, saya jadi lebih sehat selama bulan puasa. Saya melakukan ini dokter. Jadi boleh nggak saya kerjakan setelah? Oh jelas boleh. Ya, sesuatu yang baik untuk kesehatan tentunya wajib untuk dilakukan secara berkesinambungan. Kira-kira begitu Mas. Nah iya, jadi olahraganya jangan pas di puasa aja ya dok ya, tapi secara kontinu. Karena kalau ingin sehat kan sehatnya bukan pas puasa aja, bukan pas lebaran pengen kelihatan sehat, tapi semoga sehat terus sehingga bisa ketemu Ramadan berikutnya, ketemu lebaran berikutnya gitu ya dok ya. Nah kalau dari anak-anak sampai lansia harus berolahraga, pertanyaannya kemudian adalah kan banyak lansia yang punya komorbid nih dok. Mau nggak mau lah komorbidnya apapun gitu ya. Nah untuk mereka lansia yang punya komorbid, tidak harus lansia sih, siapapun gitu yang punya komorbid sebenarnya, terutama lansia, apakah harus ada catatan-catatan khusus nih dok untuk kemudian berolahraga, apalagi masa puasa nih? Ya, jadi catatan itu seperti begini ya. Misalnya ada masalahnya dengan obesitas, ya banyak lansia kita yang obesitas, tapi milenial juga banyak yang obesitas. Ya. Itu adalah salah satu contoh saja. Bila mana pada saat melakukan, setelah itu siangnya menjadi sakit semua badannya ataupun menjadi sakit lututnya, tentunya itu berarti ada body language yang mengatakan bahwa halo yang punya badan, saya udah nggak sanggup nih, jangan dipaksakan begini terus ya. Nah, konsep ini berbeda dengan konsep olahraga prestasi. Karena tadi yang kita bicarakan untuk selama puasa ini kan konsep untuk sehat, tujuan untuk sehat. Nah, kalau prestasi lain, prestasi itu no pain no gain, belum capek, belum sakit, belum boleh berhenti, lanjutkan lagi. Jadi nggak salah kalau itu konsepnya untuk olahraga prestasi. Namun bila mana kita ingin untuk meningkatkan kesehatan kita, jadi kita harus rajin-rajin dan peka terhadap apa yang dikatakan tubuh kita atau body language. Termasuk misalnya komorbidnya adalah ada diabetes. Dan sudah bertekad, saya ada obesitas, saya ada diabetes. Kemudian selama bulan puasa ini saya bertekad untuk turunkan berat badan saya. Kebetulan kan puasa. Dan ini kalau biasa-biasa saya nggak bisa nih. Nah sekarang kan semua teman kantor saya itu semuanya puasa. Dengan demikian saya bisa melakukan puasa seketat mungkin, olahraga seberat mungkin, hati-hati akan ambruk. Mungkin berhasil untuk selamat sampai lebaran, tapi setelah itu pasti akan ada baliknya, reboundnya ada, rebound fenomennya di mana kita akan makan lebih banyak, memaksa. Kan sudah turun, kan kemarin sudah puasa, kan kemarin saya sudah olahraga berat, sekarang saya boleh menikmati dong. Dan secara psikologis itu tidak baik. Akhirnya menjadi yoyo. Turun, naik, nggak berhenti. Jeleknya kalau yoyo fenomen tadi, turun,
naiknya akan lebih tinggi daripada sebelumnya. Turun lagi, tidak akan sebanyak sebelumnya, tapi naiknya lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Jadi, sering terjadi selama bulan puasa itu dapat menurunkan berat badan, tapi setelah 1 bulan, 2 bulan lebaran, itu berat badannya naik melampaui berat badan sebelum bulan puasa. Ya, hati-hati. Kayak ini fenomena yang banyak terjadi deh, Dok. Hype-nya waktu puasa, olahraga bareng-bareng gitu ya, secara berkelompok, hype-nya dapet nih, sehat, puasa buat lebaran, biar good looking gitu bahasanya waktu lebaran. Tapi habis lebaran, aduh ngeliat makanan ini, itu banyak banget, akhirnya lambat laun kembali lagi, bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Makanya juga ini menjadi satu hal penting yang harus diperhatikan adalah konsumsi makanan, asupan gizinya juga harus teratur ya, Dok ya, dan harus tetap memilih-milih makanan yang baik untuk kesehatan, tidak hanya tekniknya juga gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti di segmen selanjutnya, segmen terakhir kita akan membahas beberapa hal yang menjadi list kita untuk menentukan olahraga yang tepat buat kita ini yang mana sih ya, Dok ya, nanti di segmen sebelumnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih bersama dengan Dr. Michael Triangto SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Dr. Michael, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa hal yang mungkin menjadi catatan-catatan gitu ya untuk menentukan olahraga yang mana nih yang tepat untuk kita gitu ya. Kita lihat yang pertama, Dok, tentukan tujuan. Nah, tadi sebenarnya Dr. Michael udah sebut ya, Dok ya, tentukan tujuannya nih ada 3, mau sehat, mau prestasi, atau mau rekreasi gitu. Sebenarnya 3-tiganya ini bisa dilakukan kecuali kalau dia atlet gitu ya, Dok ya. Tapi kalau non atlet paling hanya di sehat dan rekreasi kali ya, Dok ya. Enggak, kurang tepat Mas Raden, Oh maaf gitu, ya. oke. Karena dari 3 pilihan tadi, tujuan tadi, itu ternyata hanya 1 yang dapat kita ambil. Oh gitu, oke. Masyarakat maunya begini, semuanya saya ambil gitu ya. Kalau bisa saya mau juga prestasi, tapi juga sehat, tapi juga bisa sambil main-main. Saya kasih contoh, tadi sempat disinggung atlet itu bisa mendapatkan itu semua. Karena itu semua anggota masyarakat itu berusaha untuk berolahraga sebagaimana layaknya atlet. Kita lihat coba, bagaimana kehidupan seorang atlet. Seorang atlet itu harus berlatih sampai capek, pegal, berkeringat, lapar, sakit badannya. Dan masyarakat mengatakan, saya sanggup dokter. Oke, tapi apakah masyarakat menyadari bahwa atlet itu berlatih dari usia 7 tahun, naik secara bertahap. Sehingga pada saat ini dia dapat berprestasi secara internasional, jadi juara dunia dan sebagainya. Itu yang mereka lakukan. Namun, bagi si A ini yang terinspirasi melihat atlet saya tadi pada usia 40 tahun yang baru didiagnosa oleh dokternya, kamu ada darah tinggi, langsunglah dia berolahraga seberat-beratnya seperti layaknya atlet idolanya, tentu tidak. Itu satu, ya, yang tidak bisa. Hal yang kedua adalah seorang atlet itu kalau dia olahraga sampai capek begitu, dia tidak bisa rekreasi. Kalau dia mau latihannya, hari ini latihannya, coach, besok saya nggak latihan coach. Kenapa? Oh, gue mau jalan-jalan. Itu jelas nggak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau rekreasi. Lalu apakah benar olahraga makin banyak kita semakin sehat? Karena olahraga meningkatkan kesehatan, berarti olahraga lebih banyak menjadi sangat sehat, bahkan super sehat? No. Atlet itu kasihan. Atlet itu mempunyai cedera mulai dari ankle sampai ke leher. Semua ada. Namun karena dia itu melakukan dari kecil secara bertahap, sehingga dia dapat menahan itu semua, sehingga dapat terus berlangsung. Namun tetap juga akan menurun kondisinya. Karena itu ada yang disebut golden age. Setelah itu dia akan drop, kemudian bahkan
tidak mampu lagi untuk berolahraga. Kita dapat melihat siapapun juga, apakah atlet NBA, apakah atlet itu dari Premier League dan sebagainya, pasti ada penurunan. Dengan demikian, mitos yang mengatakan bahwa olahraga seberat-beratnya pasti akan membuat kita lebih sehat, kita dapat melihat veteran-veteran sepak bola, bulu tangkis, ya, dan NBA itu semuanya pasti akan drop. Itu tujuannya harus tahu. Kira-kira begitu, Mas Raden. Oke, pasti ada limitasinya gitu ya dok ya. Tidak melulu yang diporsir seberat mungkin itu akan menjadi sehat. Oke, karena kalau ngomongin tadi ya dari usia 7 tahun atlet, ini kita baru 7 menit udah mau macam atlet. Nggak bisa ya dok ya. Oke, yang selanjutnya pilih yang disuka. Ini secara tidak langsung ada faktor psikologis di dalamnya. Pilih yang disuka ini juga menjadi yang penting nggak sih dok? Tapi tetap harus mengukur juga ya kemampuan atau gimana nih? Ya, kenapa harus disukai? Tadi sempat saya katakan, baik, benar, terukur, teratur. Ini adalah prinsip yang harus dipegang dan kita dapat melakukan ini tidak hanya teratur, berkesinambungan. Saya berikan contoh. Selama bulan puasa ini, saya mau berolahraga secara teratur. Tapi sisa dari 1 tahun ini, saya tidak mau berolahraga lagi. Tidak ada gunanya. Nah, untuk itu, supaya kita dapat melakukan secara teratur berkesinambungan, kita harus suka dulu dengan olahraga yang kita jalani tersebut. Kira-kira gitu tujuannya. Oke ya, jadi memang harus kita sukai, tapi juga harus mengukur kemampuan dan yang pastinya juga harus menentukan tujuan, tidak bisa langsung diborong ketiga-tiganya gitu ya dok. Ini sebenarnya ada beberapa poin yang harus kita bahas dok, tapi waktu juga yang harus membatasi kita. Kayaknya nanti next time kita bisa bahas-bahas lagi tentang seputar olahraga lagi dengan Dr. Michael ya dok ya. Terima kasih Dr. Michael sudah berbagi bersama kami pagi hari ini menjadi bekal yang penting gitu ya dok ya untuk mereka-mereka, terutama umat muslim yang akan melakukan puasa insya Allah esok hari gitu untuk tetap sehat dan bugar selama puasa dengan melakukan tips yang sudah disampaikan oleh Dr. Michael. Dr. Michael juga sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan tetap semangat. Terima kasih Dr. Michael, selamat pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih dok, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsaat.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.